Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengemukakan curhatan Menteri Sosial Tri Risma hari ini kepadanya. Kepada Hasto, Risma menyatakan situasi di kabinet mulai tidak nyaman. Curhatan Risma itu pun langsung dibantah Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana yang menyatakan kondisi di kabinet baik-baik saja. Saling klaim dari dua sisi mengenai situasi di kabinet ini memicu berbagai asumsi halayak. Apakah ini merupakan sinyal dari PDI Perjuangan kepada Joko Widodo jika PDI Perjuangan siap melawan? 2 pekan jelang hari pencoblosan 14 Februari 2024, situasi politik di tanah air kian memanas. Kemarin Menko Polhukam Mahfud MD yang juga merupakan calon wakil presiden nomor urut 3 menyatakan mengundurkan diri dari jabatan. Mahfud MD pun berencana menemui Presiden Joko Widodo hari ini untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya. Sebelum Mahfud MD menyatakan mundur, santer beredar kabar bahwa situasi di Kabinet Indonesia Maju mulai tidak nyaman. Adalah Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang menceritakan ia mendapat curhat dari Menteri Sosial Tri Risma hari ini bahwa suasana di kabinet belakangan ini mulai tidak nyaman. Bahkan dalam curhatnya kepada Hasto, Risma menyatakan ada pemeriksaan terhadap menteri-menteri. Kemudian yang kedua, fragmentasi di dalam jajaran menteri. Karena apa? Pak Jokowi sendiri sudah menyatakan berpihak. Sehingga terjadi fragmentasi yang jauh lebih kuat sehingga tidak kondusif. Yang ketiga, juga testimoni, termasuk dari Bu Risma. Sekarang mau rapat aja diperiksa semuanya. Jadi ada kekhawatiran, tidak percaya lagi kepada sesama menteri. Sehingga mau rapat aja periksanya, waduh udah berlebihan. Kira-kira seperti itu. Artinya inilah yang sebenarnya suasana terjadi. Kami berharap Pak Jokowi benar-benar fokus sebagai Presiden Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Suasana kebatinan yang dinilai tak nyaman pun dinilai makin terasa setelah Menteri Sosial Tri Risma hari ini tidak dilibatkan dalam pembagian bantuan sosial yang tengah gencar dilakukan Presiden Jokowi belakangan. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana pun angkat bicara mengenai isu miring tak nyamannya suasana di kabinet. Ari menilai pernyataan itu berlebihan dan tendensius. Karena menurut Ari tidak ada suasana yang tidak nyaman di kabinet. Bahkan para menteri yang berasal dari berbagai partai politik berkomunikasi dengan akrab. Dalam rapat-rapat kabinet, sidang paripurna juga suasananya sangat akrab, sangat dekat, sangat cair begitu. Terlepas dari menteri-menteri itu berasal dari partai politik yang berbeda ataupun dari koalisi paslon yang berbeda dalam pilpres, tetapi suasananya sangat akrab. Sebelum rapat kabinet ada di ruang tunggu bersama-sama bicara, ngobrol bersama, berinteraksi, berkomunikasi, saling sapa, kemudian juga bahkan ada bercanda. Bahkan dalam sidang kabinet paripurna itu disediakan ngopi dulu kan, ngeriung begitu, ngopi, menikmati hidangan sambil ngobrol. Dan kira tidak ada sekat-sekat suasana pemilu 2024 di dalam rapat kabinet. Saling klaim dari dua sisi mengenai situasi di kabinet ini memicu berbagai asumsi halayak. Apakah ini merupakan sinyal dari PDI Perjuangan kepada Jokowi jika PDIP siap melawan? Tim TV One mengabarkan. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengaku telah mendengarkan curhatan Menteri Sosial Tri Risma hari ini soal suasana rapat kabinet yang sudah tidak nyaman. Selain itu, Hasto pun menyoal langkah Presiden Jokowi yang membagi-bagikan bantuan sosial tanpa melibatkan Risma. Ia juga mengkritik penyaluran bansos oleh Jokowi yang dinilai sebagai penyalahgunaan politik. Lalu apa bentuk perlawanan dari PDI Perjuangan atas ketidaknyamanan politik yang mereka rasakan? Untuk membahasnya pemirsa telah bergabung bersama kami. Ada pakar politik yaitu ada Prof. Burhanuddin Muhtadi dan juga ada pakar komunikasi politik yaitu ada Bang Effendi Ghazali. Sebelumnya pemirsa kita sudah mengundang pihak dari PDIP untuk bergabung dalam dialog ini. Tapi sayang sekali sampai dengan dialog ini berjalan belum ada satupun pihak dari PDIP yang berhasil kami hubungin ataupun menyatakan bersedia untuk berbincang bersama kami pada petang hari ini. Nah, pertama saya ingin menuju ke
Mas Burhan terlebih dahulu, bagaimana menilai pernyataan Risma soal sudah tidak nyaman lagi berada di kabinet, berada di rapat kabinet khususnya yang ia sampaikan kepada Hasto Kristianto? Begini ya, pertama saya tidak tahu persis pernyataan Ibu Risma kepada Mas Hasto seperti apa konteksnya dan mengapa tidak Risma langsung yang mengatakan. Mungkin Bung Effendi bisa menganalisisnya lebih jauh. Tentu ada maksud politik karena pernyataan tersebut disampaikan oleh Mas Hasto dan saat yang sama Risma adalah Menteri Representasi dari PDI Perjuangan. Tetapi lepas dari persoalan motif atau intensi politik, saya kira secara substansi kita perlu lebih dingin untuk melihat dan sekaligus menjelaskan mengapa pernyataan yang diklaim dari Ibu Risma tadi keluar. Dan menurut saya secara substansi pemerintah perlu melakukan semacam otokritik, ya, mengapa sampai muncul pernyataan tersebut. Dan jangan lupa pernyataan ini kan tidak berdiri sendiri, ya, berkaitan dengan mundurnya Mahfud MD sebagai Menko Polhukam, berkaitan pula dengan isu mundurnya Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Jadi hal-hal semacam ini terjadi menjelang pemilu dan berkaitan dengan posisi di mana ada 3 paslon dan ketiga paslon yang maju ada representasi politiknya di kabinet, termasuk Anies Baswedan dan Muhaimin sekalipun yang didukung oleh Nasdem dan PKB. Dan pada saat yang bersamaan muncul banyak sekali kritik dan masukan kepada Presiden Jokowi agar tidak terlalu jauh untuk cawe-cawe. Jadi pada titik itu saya ingin membaca dan sekaligus mengingatkan kepada pemerintah bahwa kepentingan negara dan bangsa itu harus diletakkan di atas segalanya. Dan isu apapun, sekecil apapun yang berkaitan dengan suasana di internal kabinet, itu harus mendapatkan perhatian penuh. Jadi masyarakat saya kira sudah cerdas dan tidak dengan serta-merta membeli argumen yang disampaikan oleh pihak istana, ya Mas Ari Dwi Payana misalnya, karena bagaimanapun terlalu ceto welo-welo, ya. Ada persoalan terkait dengan internal kabinet dan itu ada kaitannya dengan politik jelang pemilu 2024. Jadi sebelum terlambat, lebih baik ada proses penataan internal, ya, karena bagaimanapun mandat para menteri termasuk presiden itu kan bukan kepada partai atau calon presiden tertentu, mandatnya diberikan oleh rakyat, ya, dan itu berakhir sampai Oktober 2024 dan harus diletakkan di atas kepentingan politik partisan apapun. Baik Prof. Burhan, kita ke Bang Effendi Ghazali. Bang Effendi Ghazali, sinyal apa ini Bang kira-kira yang ditampakkan oleh Risma sehingga menyatakan tidak nyaman di kabinet tapi melalui Hasto Kristianto yang ia ungkapkan. Apakah ini berkaitan dengan Mahfud MD yang sudah mundur terlebih dahulu dan ada sinyal akan disusul oleh menteri lainnya, Bang Egy? Ya, Andromeda dan Tisa serta Prof. Burhanuddin Muhtadi. Nggak tahu nih, baju saya sama-sama hitam dengan beliau pada sore ini. Dan kita ditanyakan soal suasana kebatinan. Saya nggak ahli dalam soal kebatinan, saya lebih menjawab sesuai ilmu komunikasi politik saja, Prof. Burhan. Yaitu satu, seyogyanya memang kalau berdasarkan ilmu komunikasi politik, begitu sudah ada penetapan calon presiden, dan ini sepertinya ya berhadapan dengan salah satu calon presiden dan cawapres yang memang akan meneruskan apa yang sedang dilakukan oleh Pak Joko Widodo misalnya, maka seyogyanya memang kita tidak berbicara untuk 20 Oktober 2024, tetapi setelah ditetapkan oleh KPU, seyogyanya menteri-menteri yang ada kaitannya dengan pasangan capres tertentu, ya menurut saya jauh lebih baik untuk mengundurkan diri gitu. Sehingga jauh lebih tenang, jauh lebih clear ya. Saya tidak dalam konteks ingin memanas-manasi suasana, tapi ini berdasarkan keilmuan saja. Sehingga lebih akan jernih, lebih akan mudah untuk menyampaikan visi dan misinya. Walaupun itu ya pada satu sisi misalnya kan ini lebih cepat lah, percepatan gitu ya dalam konteks satset tastes. Sementara pada bagian lain, apalagi yang perubahan, itu harus jelas posisinya. Nah yang kedua, Andromeda, Tisa, serta Prof. Burhanuddin dan para pemirsa, saya tuh masih belum tahu loh sampai saat ini,
Bapak Presiden kita itu apakah memihak atau netral dalam pemilihan umum. Menurut basis ilmu komunikasi politik, dia sebetulnya punya hak untuk memihak. Paling tidak kan presiden dari periode pertama ke periode kedua itu jelas memihak pada dirinya sendiri dan berkampanye untuk dirinya sendiri. Ada hak tersebut yang kemudian bisa juga tidak digunakan oleh presiden-presiden tertentu. Ada juga contohnya mungkin di Indonesia yang lebih mengutamakan misalnya posisinya sebagai negarawan dan kemudian tidak memanfaatkan hal tersebut. Walaupun pada saat ini mungkin menjadi rumit karena ananda dari Bapak Joko Widodo sendiri maju sebagai cawapres. Nah, dari kedua ketidakjelasan posisi tersebut, pasti saja akan lahir ketidaknyamanan. Nah, yang agak menarik juga, tentu saja sesuai dengan pertanyaan dari Andromeda dan Tisa tadi, ketidaknyamanan ini kok munculnya kurang lebih sekitar 1 bulan atau 3 minggu, atau bahkan dinyatakan ya secara eksplisit pada 2 minggu menjelang 14 Februari 2024. Di situ yang muncul pertanyaan dari katakanlah peneliti komunikasi politik, apakah ada perasaan-perasaan yang sudah memuncak pada mereka yang terlibat ya dalam pemerintahan, walaupun berbeda-beda pada pemilihan presiden dan wakil presiden, serta seperti apa? Apakah betul ada salah satu yang panik? Apakah betul ada salah satu yang misalnya tidak bisa lagi menerima karena itu sudah melewati batas-batas? Dan persis seperti kata Prof. Burhan tadi, ada kelompok masyarakat kita yang bisa dengan cerdas membaca itu ya. Jadi perlu sekali mendinginkan situasi, walaupun Prof. Burhan tadi dan para pemirsa kita, sebagian besar rakyat kita, tentu saja belum bisa dinyatakan cerdas secara politik. Begitu, Andromeda dan Tisa. Baik, Prof. Ege, kita dapat poinnya. Nanti kita juga tentu ingin tahu bagaimana sudut pandang masing-masing pakar kita pada sore hari ini. Apakah kalau dengan sudah mundurnya Mahfud MD, kemudian ada statement yang disampaikan oleh Sekjen PDIP bahwa Tri Risma hari ini sudah tidak lagi merasa nyaman dalam rapat kabinet, apakah menteri-menteri dari PDIP atau menteri-menteri yang mengusung pasangan 03 sebaiknya juga mundur saja? Bagaimana sebaiknya dari sudut pandang kacamata politis dan juga komunikasi politiknya? Sesaat lagi pemirsa kita bahas. Saya ingin menuju ke Prof. Burhan. Prof. Burhan, apakah sebaiknya dengan kondisi seperti ini harusnya menteri-menteri PDIP ini juga mundur? Tapi sebelum itu pemirsa, kami akan ajak Anda melihat kondisi terkini dari Istana mengenai pengunduran diri Mahfud MD secara resmi dari, kalau kita lihat pemirsa dari layar kaca, tampak Mahfud MD sudah masuk ke dalam ruang konferensi pers untuk memberikan keterangan persnya. Berikut ini. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi Bapak Presiden baru saja menerima Profesor Dr. Mahfud MD, Menko Polhukam, yang sekaligus cawapres, dan beliau menyampaikan surat. Mengenai isi suratnya, saya persilahkan Prof. Mahfud yang menjelaskan. Terima kasih, monggo Prof. Saudara sekalian, baru saja saya diterima oleh Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, yang ditemani oleh Bapak Mensesnek, Bapak Profesor Pratikno. Saya menyampaikan surat tentang kelanjutan tugas saya sebagai Menko Polhukam. Saya menyampaikan intinya saya mengajukan permohonan untuk berhenti dan isi surat itu singkat, hanya berisi 3 hal. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 mengangkat saya, melantik saya sebagai Menko Polhukam dan menyerahkan SK pengangkatannya dengan penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu. Sehingga saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta
atau mohon berhenti dengan sebuah surat itu. Nah, lalu isi yang kedua surat itu, substansi surat itu adalah permohonan berhenti. Lalu yang ketiga, saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya, kita bicara dari hati ke hati dan penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum. Tidak ada ketegangan apapun. Kita tersenyum, bergembira, bercerita masa lalu. Gitu. Ketika kita mulai bekerja, bahkan Pak Presiden mengatakan Pak Mahfud ini adalah Menko Polhukam terlama dalam sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Karena dulu Pak Tejo tidak sampai setahun, Pak Luhut setahun 4 bulan kalau tidak salah, lalu Pak Wiranto 3 tahun setengah gitu, lewat 2 bulan. Saya hampir 4 tahun setengah. Hanya karena perkembangan politik memang saya harus fokus ke tugas lain sehingga saya mohon berhenti. Itu saja isinya, tidak ada yang lain. Pertemuan memang ya agak lama, lebih dari 10 menit karena memang banyak guraunya juga. Sebenarnya kalau isi suratnya sendiri selesai dalam waktu pendek. Kami tadi banyak bergurau dan bicara bahwa negara ini harus dibangun ke depan sesuai dengan tujuan negara kita, dan kita tidak mungkin sempurna, tidak mungkin bisa menyelesaikan semuanya dalam waktu yang pendek, dan tidak mungkin tahu semuanya tentang masalah yang kita hadapi. Sehingga kita harus bekerja sungguh-sungguh. Itu saja ya, tidak ada pertanyaan. Terima kasih. Apa? Kenapa? Respon. Lah ya itu tadi Pak Jokowi mengatakan, ya itu, terima kasih juga. Terima kasih sudah membantu 4 tahun dan dengan baik, tidak ada masalah. Ya beliau tadi yang menyebut bahwa saya paling lama Menko beliau, selama 2 periode beliau memimpin, yang paling lama itu Pak Mahfud katanya. Hah? Oh enggak. Itu kan pesannya sudah umum ya, sudah ada di konstitusi, ada di undang-undang, enggak ada pesan lain. Wah, enggak lah. Itu kan enggak mungkin. Enggak ada. Enggak, saya tidak, kalau saya sendiri tidak akan mengkaitkan dengan orang lain. Ini saya saja. Kalau orang lain mau mengkaitkan silahkan. Kalau saya, enggak tahu, biar orang lain aja lah. Kalau saya sendiri, etik saya itu bukan soal yang lain ikut berhenti atau tidak. Etika saya itu, saya dulu diangkat dengan penuh penghormatan, maka saya harus menghadap dengan penuh penghormatan juga. Itu aja. Kalau etika saya, yang lain-lain itu saya enggak ikut urusan menteri lain. Terlepas dari hubungan baik Bapak dengan Pak Jokowi, dan tadi obrolannya berlangsung dengan beliau, itu kan berlangsung di tengah pemilu Pak. Iya. Kemarin ada pandangan bahwa Bapak cukup dengan ada menteri-menteri yang terangkat untuk Prabowo Gibran, itu pandangannya seperti apa? Enggak, tadi enggak bicara itu. Itu biasanya wacana di luar yang begitu. Kalau saya enggak dibicara begitu. Enggak, karena tugasnya sudah rutin, cuma tugas yang masih menggantung di tengah saya yang masih dilanjutkan karena tugas resmi dari Presiden. Satu soal BLBI, kita yang dulu hampir kehilangan uang lebih dari 111 triliun, sekarang kita sudah berhasil mengkolek 35 triliun,8 selama 1,5 tahun kami. Lalu yang kedua, penyelesaian pelanggaran HAM berat, saya katakan untuk penyelesaian dari sudut korbannya itu terus berjalan sesuai dengan
Baik, kita baru saja menyaksikan konferensi pers di mana Prof. Mahfud MD selaku Menko Polhukam sudah resmi mundur dari jabatannya. Tadi suratnya sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo dan Presiden Jokowi juga menyatakan kepada dirinya bahwa ia termasuk Menko Polhukam yang terlama 4,5 tahun berada di kabinet di saya. Ya, dan selain itu juga pemirsa, nanti pukul 8 malam di TV One kami memiliki tayangan khusus yaitu wawancara spesial pimpinan redaksi TV One Karni Ilyas bersama dengan Mahfud MD pukul 8 malam hari ini. Lanjutnya pemirsa, kita akan menuju kembali ke Prof. Burhanuddin. Prof. Burhanuddin, apa yang mungkin bisa kita tangkap dari pengunduran Mahfud ini, bagaimana dampaknya kemudian ke stabilan pemerintahan Joko Widodo? Jadi kalau misalnya pengunduran diri Prof. Mahfud MD ini diikuti oleh banyak menteri di kabinet Presiden Jokowi, tentu akan menimbulkan instabilitas politik yang punya implikasi jangka panjang termasuk ekonomi maupun elektoral. Tetapi kita perlu wait and see ya, apakah pengunduran diri Prof. Mahfud MD ini itu akan bergulir seperti bola salju ataukah hanya berhenti di Profesor Mahfud MD, itu yang pertama. Yang kedua, setidaknya pengunduran diri Profesor Mahfud MD ini juga memberi semacam tekanan psikologis kepada Menteri Pertahanan Prabowo maupun Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang memiliki posisi eksekutif. Saya tahu bahwa aturan hukum secara formal tidak mengharuskan orang seperti Prof. Mahfud MD untuk mengundurkan diri atau Pak Menhan Prabowo untuk mengundurkan diri karena sudah dirubah aturannya, jadi tidak perlu mundur, mereka tetap bisa maju sebagai capres atau cawapres, tetapi secara maupun secara apa yang diklaim sebagai secara etika itu akan menimbulkan posisi yang dilematis, yang sulit ya, kalau misalnya tidak mengikuti. Secara hukum nggak ada masalah sama sekali. Nah, kemudian juga menjadi pertanyaan buat menteri-menteri yang berasal dari partai politik yang kebetulan mendukung paslon 01 dan 03 yang narasinya belakangan berbeda dengan narasi yang diuarkan oleh pemerintah, yaitu soal keberhasilan periode pemerintahan Pak Jokowi. Kita tahu di pemerintahan Pak Jokowi sekarang masih ada menteri-menteri dari PKB, termasuk kakaknya Muhaimin Iskandar, termasuk Bu Ida Fauzia, termasuk juga menteri dari Nasdem tertinggal satu, yaitu Bu Siti Nurbaya, dan beberapa menteri dari PD Perjuangan. Jadi sebenarnya mereka tidak terkena dampak sama sekali pada dasarnya ya, karena jangankan kan mereka tidak maju sebagai capres atau cawapres. Lawong maju sebagai capres cawapres saja tidak terkena subjek hukum untuk mengundurkan diri, apalagi tidak maju. Cuma kalau misalnya dalam debat-debat muncul kritikan yang tajam dari paslon 01 atau 03, itu bisa menimbulkan masalah etika yang tersendiri. Karena bagaimanapun misalnya paslon 03 belakangan narasinya juga makin keras mengkritik pemerintah, yang tentu saja akan mudah dibalikkan oleh paslon 02 kalau misalnya pemerintah dianggap gagal. Kenapa menteri-menterinya masih bertahan dan jangan-jangan bagian dari kegagalan itu sendiri. Dan itu pula saya kira yang mungkin memicu juga Profesor Mahfud MD untuk akhirnya mengambil keputusan untuk mundur. Karena serba salah saya lihat ya dalam 2 debat cawapres. Karena bagaimanapun kritik Profesor Mahfud MD betapapun valid dan akurat itu bisa kembali ke alamat pengirim. Dan dengan posisi Profesor Mahfud MD yang sekarang 100% sudah bukan bagian dari pemerintahan Pak Jokowi, beliau lebih bebas ya untuk menyampaikan kritik sekaligus tidak terkena jebakan konflik of interest. Prof. Burhan, mungkin tidak jejak Mahfud MD ini langsung diikuti oleh para menteri yang berasal dari PD Perjuangan mengingat 12 hari lagi menuju hari pencoblosan, Prof. Burhan. Nah, memang dalam politik tidak ada kepastian, juga tidak ada kemustahilan. Yang ada adalah seberapa besar peluang itu terjadi. Nah, minimal dari informasi yang kita peroleh dari dalam, justru Ibu Mega yang sepertinya menahan menteri-menterinya yang berasal dari PD Perjuangan maupun yang punya kedekatan personal dengan beliau untuk tidak mengundurkan diri. Dan kalau itu betul, itu justru menunjukkan sosok kenegarawanan seorang Megawati Soekarno Putri.
saya tahu beliau pasti sangat kecewa dengan langkah Presiden Jokowi belakangan yang tidak mengikuti keputusan partai mengusung Mas Ganjar, tetapi kemarahan atau kekecewaan personal tersebut tidak diwujudkan ya dalam bentuk penarikan massal menteri-menteri dari PD Perjuangan yang bisa berakibat buruk buat ekonomi kita. Jadi justru ini menunjukkan level presiden kita, Ibu Mega, kan beliau presiden juga kan, presiden ke-5 ya, yang menunjukkan di atas rata-rata politisi pada umumnya, yang mengambil langkah bukan berdasarkan pada like and dislike, tapi pada keputusan dan ya pertimbangan bangsa yang lebih besar. Kalau itu benar, tapi lagi-lagi kita perlu tunggu, masih ada 2 minggu ya. Karena kalau misalnya kita flashback kan ada yang menuduh macam-macam ya, misalnya ini manuver untuk menjadikan penarikan massal menteri-menteri zaman Soeharto di ujung masa pemerintahan beliau dulu ya. Waktu itu berbeda ya, karena waktu itu kita tahu ya inflasi puluhan persen, 58% tepatnya, masyarakat kecewa karena ada kenaikan harga di mana-mana dan demonstrasi mahasiswa. Sekarang betapapun masih betapapun kekecewaan itu sudah mulai terlontar di kalangan akademisi, tetapi inflasi kecil cuma 2,6%, ya. Approval rating Presiden Jokowi masih tinggi. Jadi saya kok tidak yakin kalau misalnya ada pengunduran diri massal seperti halnya yang terjadi waktu Ginanjar Kartasasmita mengajak belasan menteri mundur bareng-bareng di akhir masa pemerintahan Soeharto. Baik, sekarang saya ingin ke Prof. Effendi Ghazali. Prof melihat apakah dari apa yang disampaikan bahwa ini adalah bentuk kenegarawanan Megawati, apakah betul Megawati menunjukkan sikap kenegarawanannya dari sudut pandang komunikasi politik dengan katakanlah mungkin ada asumsi bahwa Bu Mega yang meminta agar tidak mundur semua menteri. Apakah ini merupakan sebuah bentuk komunikasi politik yang baik secara simbolis? Ya, saya sekalian menyambung apa yang disampaikan oleh Burhanuddin tadi. Yang pertama, ada 3 skenario nanti yang bisa sampaikan. Yang kedua, yang pertama itu ya kita menunggu apakah betul dalam hari-hari ini ya, biasanya momentum itu dipilih berdasarkan saat-saat yang tepat, apakah betul ada aliran lain menteri-menteri yang mengundurkan diri. Rasanya selama ini sebagian besar menteri ataupun partai politik itu sudah nyaman dalam tidak menjadi oposisi, begitu ya. Itu asumsi yang selama ini. Yang kedua, untuk langsung menjawab tadi apa yang disampaikan oleh Tisa, betul itu adalah suatu bentuk kenegarawanan yang disampaikan oleh yang dilakukan oleh Ibu Megawati, walaupun menurut keilmuan akan menimbulkan kerancuan berpikir nantinya gitu. Jadi sambil mengucapkan selamat jalan dan terima kasih pada Prof. Mahfud MD ya, yang terus berusaha menegakkan etika komunikasi politik. Tapi memang dalam debat cawapres misalnya yang melibatkan Prof. Mahfud 2 kali itu, memang muncul pertanyaan yang agak lucu ketika menilai sendiri apa yang secara tidak langsung maupun langsung terkait dengan posisinya dia gitu. Jadi kenegarawanan ini perlu dihargai sedemikian rupa, tapi untuk kejelasan komunikasi politik sampai hari ini menjadi agak rancu juga. Ya, terima kasih Ibu Megawati dengan kenegarawanannya, tapi apakah Pak Jokowi itu masih kader PDIP atau bukan misalnya? Lalu apakah kemudian juga menteri-menteri yang tinggal ya di dalam kabinet Pak Jokowi ini tidak berusaha berjuang mempertahankan atau membantu tercapainya tujuan Ganjar Pranowo sebagai capres misalnya secara langsung atau tidak? Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang bisa muncul di alam bawah sadar kita semua sebetulnya. Nah, yang ketiga yang agak menarik justru kalaupun diambil sikap kenegarawanan seperti Prof. Mahfud dan Ibu Megawati, tentu harus banyak penjelasan yang ada. Nah, kebetulan saat ini kan yang dibicarakan tentang Bu Risma. Bu Risma ini nanti kita harus dapat gambaran dari Prof. Burhan menangani tentang bantuan sosial. Nah, saya sangat yakin bahwa selain berbagai gagasan-gagasan dalam kompetisi capres dan cawapres ini, faktor bansos menjadi sesuatu yang sangat penting juga, ya. Paling tidak sedang diusahakan menjadi faktor yang signifikan untuk mendapatkan dukungan dari pemilih. Saya pernah ya baik ke KPK maupun ke Kementerian
Sosial serta ke Komisi Informasi Pusat mengharapkan supaya untuk bansos ini ada sebuah data besar. Jadi kemana saja diberikan, berapa jumlahnya, anggarannya dari siapa, PT apa yang melakukan, dan atas nama siapa diberikan, di wilayah mana, kualitasnya bagaimana. Kalau kualitasnya kata Pak Jokowi premium ya. Tapi maksud saya, Mas Burhan, apakah ini tidak terkait dengan daerah-daerah misalnya yang lemah atau kurang baik elektoralnya begitu. Nah, hal-hal ini yang sekali lagi walaupun kita menegakkan kenegarawanan dan tentu saja ini bagus ya suasananya menjadi tidak Baik, Bang terlalu Iki. misalnya berubah menjelang pemilihan umum 14 Februari, tapi data ini kita perlu secara transparan ada dan kita lihat ke arah mana sebetulnya bansos yang kebetulan ada di bawah Bu Risma dan yang tadi disampaikan ada ketidaknyamanan oleh Sekjen PDI Perjuangan. Baik, terima kasih Bang Effendi Ghazali dan juga Prof. Burhanuddin Muhtadi sudah bergabung di Kabar Petang.